Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah sahabat semuanya, berjumpa lagi di channel Meluruskan Doktrin, yang mana pada kesempatan ini saya akan coba memberikan sebuah video yang saya ambil dari kesaksian di channelnya Yusuf Manuk Bulu, yang mana pada kesempatan ini ada seorang wanita yang bersaksi dia mantan Islam tetapi murtad ke Kristen. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Marilah kita saksikan bersama-sama. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليم. Kesempatan untuk bersaksi di tempat ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Hadriani Khairuddin. Saya berasal dari Makassar. Latar belakang saya Muslim. Ibu saya banyak yang keluarga dari ibu saya banyak haji. Terus bapak saya itu seorang guru. Awas jangan salah, ntar ketahuan kalau bapak anda bukan guru tapi cuma seorang dukun. Hahaha. Guru, jadi kalau bapak saya itu banyak orang yang berguru kepadanya. Pokoknya dari beberapa kampung itu banyak berguru di bapak saya, dan katanya perguruan bapak saya menurut dia itu bisa, kalau kita berguru di tempat bapak saya itu katanya bisa menyelamatkan kita dan bisa masuk surga, seperti itu ceritanya. Jadi saya dengan keluarga saya termasuk juga keluarga yang taat beribadah, melakukan segala perintah agama seperti sholat 5 waktu, puasa. Terus waktu saya kecil itu saya juga rajin mengaji. Mengaji di mana, Mbak? Bohong kali. Dan memang saya sering pergi mengaji, rajin setiap hari pergi mengaji, tetapi terus terang saya katakan bahwa saya itu sama sekali tidak tahu yang namanya huruf Al-Quran. Betul-betul saya tidak paham dengan seperti itu. Saya pergi mengaji hanya karena orang tua yang betul-betul mau mengajarkan akan ajaran Islam itu kepada saya, anak-anaknya. Tuh kan, sampai ketahuan bohongnya. Hati-hati sandiwaranya, Mbak. Jadi waktu saya masih kecil saya dididik untuk pergi mengaji, karena katanya kalau kita pintar mengaji itu sangatlah bagus di dalam Islam, seperti itu. Jadi ketika saya pergi mengaji, saya disuruh mengaji ya karena saya tidak tahu huruf-huruf. Akhirnya saya hafal saja bacaan Al-Quran itu. Saya hafal. Terus kalau giliran saya disuruh mengaji, saya sudah ketakutan ini karena saya tidak tahu saya tidak tahu huruf. Jadi ketakutan itu lebih banyak. Jadi akhirnya ya kadang saya tidak bisa membaca karena saya tidak hafal juga. Jadi ya udah, kadang guru ngajinya juga marah-marah karena saya tidak tahu membaca, seperti itu. Jadi berjalannya waktu terus saya lakukan yang namanya sholat 5 kali sehari. Saya tidak pernah dibilang mau membuang waktu yang namanya sholat. Jadi saya melihat banyak keganjaran yang Kejanggalan kali, Mbak. saya lihat di keluarga saya, karena bapak saya itu perguruannya itu
katanya apa ya, dia bisa menjanjikan untuk kita selamat dan bisa masuk surga. Dan di situ bapak saya itu sering mengatakan bahwa kalian harus kalian harus belajar tentang kalau kita orang Makassar namanya baca-baca seperti itu atau mantra. Belajar mantra-mantra. Mantra-mantra itu yang ngajarin dukun loh, Mbak. Kalian harus tahu yang seperti itu apa yang saya ajarkan. Kalian harus tahu anak-anak saya, tetapi saudara-saudara saya itu yang lain dia tidak mau, hanya saya yang berusaha untuk bagaimana saya bisa juga belajar tentang baca-baca atau mantra-mantra yang diajarkan di perguruan bapak saya itu. Jadi pernah suatu saat saya belajar tentang baca-baca itu. Katanya maksud dari baca-baca itu katanya kalau kita tahu baca-baca itu ketika ada orang yang mau marah sama kita, terus kita membaca mantra itu, maka orang yang mau marah sama kita itu tidak jadi marah, katanya seperti itu. Jadi pernah saya lakukan di tetangga saya itu. Mungkin saya tidak tahu karena saya juga berprofesi pada waktu itu saya seorang penyanyi biduan lah kalau kita di Makassar. Jadi Anda seorang biduan. Berarti yang waktu Anda disuruh belajar ngaji itu bukan belajar ngaji, pasti belajar nyanyi, ya kan? Mbak, bohongnya hampir kebongkar loh. Jadi saya tuh menyanyi dari kampung ke kampung, kota ke kota. Jadi karena saya setiap malam pergi menyanyi. Ulangi sekali lagi, Mbak. Karena saya setiap malam pergi menyanyi. Setiap malam pergi bernyanyi. Emang ada hajatan setiap malam ya, Mbak? Waktu pada masa saya dulu itu memang orang yang lagi pesta pernikahan atau lagi sunatan itu banyak yang menyewa yang namanya orkes atau organ tunggal seperti itu. Setiap malam ya, Mbak, nyanyinya? Jadi setiap hari saya pergi. Oh, setiap hari perginya. Jadi mungkin tetangga saya itu ada rasa iri. Jadi kalau dia lewat depan rumah saya itu banyak dia singgung saya, dia kata-katai saya, dia menyinggung lah, banyaklah kata-kata dia ucapkan kepada saya. Jadi pada waktu itu karena saya juga orangnya pemarah, saya juga orangnya keras, tidak mau dikalah, tidak kalau ada orang yang mengata-ngatai saya juga pasti membalasnya seperti itu. Jadi pada waktu itu karena saya Mau mencoba apa, Mbak? apa yang saya pelajari di perguruan bapak saya. Oh, mau mencoba apa yang Anda pelajari dari perguruan bapaknya ya, Mbak? Itu akhirnya orang itu kata-kata saya langsung saya langsung pukul dia, saya langsung tonjok dia masuk punya kepala. Jadi waktu saya tonjok, saya bilang kepada dia, saya bilang seperti ini, kamu tuh jangan macam-macam seperti itu. Jadi pada waktu itu dia tidak bisa berkata-kata. Ternyata apa yang saya pelajari itu baca-baca. Baca-baca apa, Mbak? Atau mantra. Oh, baca mantra. Itu terbukti. Jadi tapi apa ya, terlalu banyak keganjalan yang Saya bantu ya, Mbak. Bukan keganjalan, tapi kejanggalan. saya lihat aneh. Terus nenek saya itu juga, orang tua saya sering dia berkunjung ke kuburan. Kalau mau masuk puasa itu Ngapain nenek dan orang tua Mbak itu nyuruh berkunjung ke kuburan, Mbak? Mereka sering menyuruh kita untuk berziarah ke kuburnya nenek, kakek, katanya ke sanalah, ke kuburannya kakek kamu, karena minta di sana kesehatan supaya kita bisa lalui ibadah puasa ini dengan sehat kuat. Tapi di situ saya bilang, kok saya bertanya-tanya dalam hati saya bilang, kok kita pergi minta kekuatan
di kuburan, itu kan orang itu kan sudah mati. Kok bisa seperti itu? Tapi namanya kita disuruh, namanya kita harus mendengar ajaran orang tua, ya kita ke sana aja, ziarah kuburan. Jadi saya sambung lagi tentang bapak saya. Jadi bapak saya itu memang dia apa ya, guru yang istilah kata banyak dikenal orang itu. Katanya kalau kita berguru di situ, katanya banyak yang merasakan kedamaian, hidupnya juga kayak istilahnya mulai naik, yang dulunya miskin, dengan kita berguru minta baca-baca atau mantra di bapak saya itu, katanya kehidupannya bisa berubah seperti itu. Dan bapak saya itu juga sering dipanggil kalau ada orang mati, terus mau diambil malam ketujuhnya seperti itu kalau kita orang Makassar. Jadi dia dipanggil untuk baca-baca kayak pisang, ada lauknya apa seperti itu. Jadi orang mengenal bapak saya itu bahwa bapak saya itu pintar lah, istilahnya perguruannya itu sangat hebat seperti itu. Jadi selain itu juga bapak saya itu sering dipanggil kalau ada orang yang mau bangun rumah baru di situ, dia dipanggil. Katanya bapak bisa melihat bahwa apakah tempat yang akan ditempati dibangun rumah ini bagus tempatnya atau tidak, seperti itu. Jadi bapak saya itu memang banyak kelebihannya menurut ajaran dia, menurut perguruan dia yang dia dapatkan. Jadi orang tua saya juga itu dia tuh sering mengatakan bahwa jangan kenal dengan orang Kristen karena orang Kristen itu kafir. Ya, apalagi saya teringat sekali dengan mama saya itu, dia pernah bilang sama saya, orang Kristen itu kafir, dia tidak punya agama. Terus di situ juga saya pernah mengatakan bahwa saya jijik dengan orang Kristen karena orang Kristen itu makan kata daging babi seperti itu. Jadi berjalannya waktu, saya naik di SMP, masuk ke SMA, saya masih tetap tekun di dalam beribadah, sholat 5 kali sehari. Kadang kalau saya pergi menyanyi atau saya manggung, saya tidak pernah meninggalkan yang namanya membawa kalau di Makassar itu namanya tangkum. Kalau bahasa Indonesia itu ya mungkin kalau tidak salah ya. Jadi saya bawa talkum, bawa sarung, bawa sejadah. Jadi saya usahakan ketika saya sudah selesai menyanyi, giliran saya usahakan untuk pamit ke bos saya, Pak, saya mau sholat dulu. Jadi seperti itu. Jadi anggaplah kalau saya itu adalah di antara 5 bersaudara itu, saya yang paling taat dalam beribadah, menjalankan ibadah puasa, sholat 5 kali sehari. Saya juga sering kalau ada perlombaan MTQ ya, sering kan di situ ada ditampilkan kasidah-kasidah seperti itu. Jadi saya lah yang menyanyi di grup kasidah itu. Jadi setiap ada perlombaan kasidah-kasidah, saya yang menyanyi seperti itu. Terus apa ya? Yang saya juga itu herannya tentang nama saya kan sebenarnya Hendriani. Kalau keluarga saya panggil itu Indra ya. Tapi saya tidak tahu juga entah kenapa orang panggil saya Pindra, karena di Makassar itu kalau Pindra itu berubah, pindah seperti itu, pindah. Dan saya yakin bahwa nama saya itu bukan secara kebetulan, tetapi mungkin Tuhan sudah membuatkan itu. Nama saya kok bisa menjadi Pindra. Malah kalau orang memanggil saya Pindra, saya sering marah-marah. Jangan panggil saya Pindra, itu bukan nama saya ini tidak berubah. Jadi kalau ada yang panggil saya itu berubah, saya bilang, saya biasa langsung marah. Jangan panggil saya berubah, nama saya Hendriani Herudin, seperti itu. Jadi saya betul-betul mentaati apa yang orang tua saya ajarkan, karena memang orang tua saya itu semuanya betul-betul juga taat beribadah. Ibu saya banyak yang haji, ada juga keluarga dari ibu saya itu imam di masjid.
Jadi karena saking yakinnya juga saya bahwa apa yang diajarkan oleh orang tua yang termasuk baca-baca itu, saya juga yakin bahwa itu juga yang bisa menyelamatkan saya masuk surga. Akhirnya saya juga belajar belajar yang saya tadi bilang itu bahwa ada mantra untuk ini, bagaimana orang tidak bisa marah sama kita. Jadi itulah latar belakang saya. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما